Tong Podcast. Jumpa lagi di Tong Podcast, mari Tong cerita, tentunya bersama saya Fitri. Hai, apa kabar? Semoga saja yang lagi menonton kabarnya sehat dan tak kurang suatu apapun. Ya, yang seperti kita ketahui, stunting adalah kondisi di mana anak memiliki tinggi badan yang lebih rendah dari standar usianya akibat kekurangan gizi kronis pada periode awal pertumbuhan dan perkembangan, terutama dalam 1000 hari pertama kehidupan tentunya. Nah, dari sudut pandang gizi, stunting disebabkan oleh kurangnya asupan gizi penting seperti protein, zat besi, vitamin A dan zinc yang berperan penting dalam pertumbuhan dan perkembangan tubuh. Gizi yang tidak mencukupi pada masa kritis ini dapat menyebabkan gangguan pada pertumbuhan tulang dan jaringan serta berdampak pada perkembangan otak yang mengakibatkan kemampuan kognitif dan produktivitasnya yang lebih rendah di masa dewasa tentunya. Nah, oleh karena itu nih ya, intervensi gizi yang tepat dan cukup pada masa awal kehidupan sangat penting untuk mencegah stunting dan memastikan tumbuh kembang anak yang optimal. Nah, berbicara soal stunting ya, hari ini di studio sudah ada satu narasumber ya yang tentunya bakal kita tanya-tanya nih ya seputar stunting. Siapakah dia? Langsung aja kita kenalan. Halo Kakak. Halo, Boleh kenalan? boleh. Namanya siapa nih kalau boleh? Boleh tahu ya kalau boleh tahu namanya oke. siapa nih? Siska Rampomanda. Oke, biar akrab panggilannya Kakak Siska atau ya, Kakak Ika? Siska. Oh, Kakak Siska. Kakak Siska ini salah satu petugas ya di Puskesmas Bomberai ya. Iya. Sudah berapa lama nih Kakak kalau boleh tahu di Bomberai? Baru saja 15 Baru saja. tahun. Oh, 15 tahun. 15 tahun, saya pikir 15 hari. Oke, 15 tahun ya Kakak ya. Ya. Betah di sini? Ya puji Tuhan betah. Betah ya. Ya. Oke, ya. Semoga saja semakin betah biar makin lama lagi di sini. Ya. Oke, Kakak Siska, bagaimana nih peran asupan gizi selama 1000 hari pertama kehidupan anak dalam mencegah stunting? Perannya itu memang sangat penting ya di masa 1000 hari pertama kehidupan. Berarti memang mulai dari masa hamil ya. Jadi ketika masa hamil baru konsumsi gizi tidak sesuai, baik itu porsi, frekuensi, dan kuantitas dan kualitas makanan juga akan berpengaruh ya ketika ibunya sudah melahirkan, sehingga ketika melahirkan nantinya berat badannya bisa kurang karena porsi makanannya yang tidak mencukupi, baik itu protein, karbohidrat, vitamin dan mineral. Oke, jadi 1000 hari ini dihitung dari awal hamil. Ya, saya kira sampai dari dia berusia 2 tahun. 2 tahun. Saya pikir dari lahir, padahal dari hamil ya. Ya, dari hamil. Di dalam kandungan. Oke. Nah, Kakak Siska, apa saja nih komponen gizi yang paling krusial untuk mencegah stunting pada anak? Yang memang paling penting ya protein. Protein. Ya, kita lebih ke protein, tetapi bukan berarti kita mengesampingkan nilai-nilai gizi lainnya, tetap harus kerjasama. Ibaratnya sebuah motor harus membutuhkan bensin, sebuah motor harus, jadi memang harus ada kerjasama ya. Tapi yang paling penting protein, karena memang di situ di samping untuk bisa menaikkan tinggi badannya, dia akan memberi efek berat badan bisa naik dan lebih mudah diserap ya, untuk protein seperti telur untuk bisa merubah ke tinggi badan. Oke. Nah, Kakak Siska ya, bagaimana nih pemenuhan gizi mikro seperti zat besi dan zinc yang berkontribusi terhadap penurunan angka stunting? Seperti tadi ya, bahwa memang itu sudah harus kerjasama ya, karena zat gizi makro tadi seperti protein, zat besi, itu memang hal yang harus diutamakan, karena ya di dalam tumbuh kembang bahkan untuk metabolisme tubuh itu memang bayi, bahkan dari bayi ASI saja itu dia ada lebih ke proteinnya lebih tinggi, sehingga dia akan memberi efek positif untuk penurunan angka stunting. Oke, nah berbicara soal zat besi dan zinc nih, menurut Kakak nih makanan apa nih yang mengandung zat besi dan zinc kalau boleh tahu? Kalau zat besi yang tinggi sebenarnya banyak ya, khusus untuk daerah Bomberai yang muda dan jangkauannya ya, karena kita melihat kondisi yang seperti disampaikan tadi oleh Ibu Dokter, bahwa pada pendapatannya, jadi yang paling bagus itu tempe, telur, ikan, daging. Nah,
untuk yang lebih mudah diserap dalam tubuh ya, dan bisa lebih termasuk untuk ibu hamilnya ya, supaya nanti dia bisa mencegah bayi lahir pendek itu ya. Ini daging merah seperti daging sapi itu lebih cepat, sehingga dia bisa meningkatkan zat besi dalam tubuh, kemudian proteinnya, sehingga bayinya boleh lahir dengan kategori tinggi panjang badan sesuai dengan standar. Standar, oke seperti itu. Nah bagaimana nih dampak kekurangan protein pada anak terhadap resiko terjadinya stunting? Dampaknya ya itu karena kurang konsumsi ya, protein tidak sesuai porsinya ya, sehingga karena masa dari ASINya mungkin dari hamilnya tidak tinggi protein, tidak mengkonsumsi ibu makanan tinggi protein, sehingga pada saat lahirnya dia akan pendek. Nah setelah lahir ASI kurang lagi, jadinya dia akan semakin memperburuk keadaan. Masuk lagi di usia 6 bulan, dia semakin kurang, dan mungkin karena ASI sudah tidak 100% ya, karena ketika dia sudah usia 6 bulan itu makanan keluarga sudah penting sekitar 80%. Jadi memang protein itu dan zat itu sangat penting untuk pertumbuhan ya. Oke, seperti itu ya. Nah, Kakak Siska, menurut Kakak Siska apa saja nih tanda-tanda awal kekurangan gizi pada anak yang berpotensi menyebabkan stunting? Tanda-tandanya. Mungkin ya awal-awal yang saya pengalaman ya selama tugas di sini ya, pertama itu pada saat dia hamil. Oke. Dia hamil, dia kek, tapi tidak selamanya ya kek dia melahirkan berat badan lahir rendah, tidak selamanya. Tetapi pada saat dia melahirkan ASINya yang kurang. ASINya ya, kurang. ASINya kurang ini ya memang disebabkan karena konsumsinya yang kurang, bukan karena konsumsinya kurang karena tidak paham seperti apa yang kita ini kan ya, karena setiap ibu hamil kami sudah konseling ini sekian yang harus dimakan, satu kali makan harus habiskan sekian supaya nanti ini, tetapi karena mungkin juga faktor ketersediaan bahan pangan atau juga faktor ekonomi. Oke, seperti itu ya. Nah, Kakak Siska, bagaimana pengaruh pola makan yang seimbang terhadap pertumbuhan dan perkembangan anak dalam konteks pencegahan stunting? Untuk pola yang seimbang itu ya harus itu harus ada zat gizi makro dan zat gizi mikro ya, seperti karbohidrat, protein ya, vitamin dan mineral, sehingga dia berimbang. Seperti begitu. Oke. Nah, apakah ada perbedaan kebutuhan gizi antara anak yang tumbuh normal dan anak yang berisiko stunting? Ada dari segi tinggi badan ini ya jelas dia ada perbedaan, karena usia anak yang normal otomatis tingginya sesuai dengan standar ya. Sedangkan kalau sudah ke stunting ya otomatis tingginya pasti akan berubah. Dengan berat badannya juga, berat badan per umurnya kurang dari -2 standar deviasi. Kemudian untuk berat badan per tinggi badannya dia mengalami dua kemungkinan ya, untuk stunting itu bisa dengan status gizi normal, tetapi bisa juga dengan status gizi kurang. Tetapi pada intinya itu untuk tinggi badan per umurnya dia pendek. Oke, seperti itu ya. Nah, bagaimana nih peran intervensi gizi pada ibu hamil dalam upaya mencegah stunting sejak dalam kandungan? Seperti tadi ya, perannya memang harus merubah pola makan ya. Khusus untuk Bomray ya, ibu hamilnya ini memang dua faktor itu juga yang tadi ya, ketersediaan, sehingga biar kita sudah konseling bahwa harus sekian, tetapi karena kondisi ketersediaan bahan pangan, karena faktor ekonomi sehingga tidak memadai. Jadi perannya di sini memang kami harus saling kerjasama dari kampung kader untuk kita bekerja sama dalam hal pemberian PMT, sehingga intervensi konseling kami bisa tepat sasaran dan berjalan dengan baik. Oke, satu lagi nih, apa langkah-langkah gizi yang dapat dilakukan jika seorang anak terindikasi mengalami stunting? Yang lebih banyak perubahannya secara saya selama di sini itu memang saya harus kawal. Kawal baik dalam hal intervensi PMT-nya maupun dalam hal konseling ya, karena dengan cara begitu kita bisa lebih mudah untuk mengetahui permasalahan apa sih sampai orang tuanya ini tidak bisa anaknya berubah, atau tidak bisa sampai berat badannya naik atau tinggi badannya naik. Jadi memang intinya pendekatan kami, bahkan saya secara pribadi kalau karena takut
pada saat misalnya jadwal posyandu banyak yang mendengar, jadi kadang saya kasih nomor WA, mari nanti kalau ada keluhan tidak apa-apa WA lewat ini supaya lebih terbuka, biar kita lebih tahu permasalahannya, jadi saling chat biar dia merasa bahwa rahasia atau mungkin ada permasalahan aman, sehingga dia ada semangat untuk memperbaiki pola makan, untuk memperbaiki dan menurunkan stunting. Intinya agar masyarakat merasa aman gitu ya. Ya, ketika kita lebih sering lewat WA. Oke, seperti itu. Nah, harapan kakak sendiri nih untuk masyarakat Bomberai agar di Bomberai ini tidak ada lagi yang kena stunting tentunya. Apa nih harapannya? Harapannya semoga pemahaman atau konseling atau penyuluhan yang kami lakukan itu boleh dipahami dan boleh dan betul-betul dilaksanakan. Karena gini, ada juga yang memang mendengar, tetapi untuk kreatif itu yang kita tidak bisa yakin apakah betul mereka bisa terapkan. Tetapi harapan kami akan semakin memperbaiki pendekatan kami, merangkul kasus-kasus yang ada di Bomberai sehingga mereka bisa merasa nyaman, sehingga kami sama-sama berjuang untuk keluar dari permasalahan termasuk isi ya. Oke. Ya, semoga saja apa yang sudah kakak harapkan ya bisa tercapai ya kakak ya. Terima kasih sudah hadir di Tong Podcast Mari Tong Cerita, dan sampai di sini Tong Podcast Mari Tong Cerita, jumpa lagi di Tong Podcast berikutnya. Bye bye. Tong Podcast.